Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Lisdani Susnafiah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara. Ini merupakan video koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran agar murid maupun guru sebagai pemimpin pembelajaran memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional sehingga dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5. Kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif, serta yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, artinya kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kerangka kompetensi sosial emosional atau CASEL. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, menumbuhkan efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, dan mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Yang kedua, manajemen diri, yaitu mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisasi, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, serta mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu pertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, serta mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Yang keempat, keterampilan berelasi, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, dan turut membela hak orang lain. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan
mendefinisikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Hubungan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial dan emosional agar dapat menuntun murid untuk memiliki kesadaran dan pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE dapat membantu guru menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti pada murid. Selain itu, guru yang memiliki KSI yang baik akan dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya harus berpihak pada murid dan menuntun murid pada budi pekerti yang luhur. Hubungan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah kompetensi sosial emosional merupakan aspek penting yang dapat mendukung terwujudnya nilai dan peran guru penggerak. Guru dengan KS yang baik akan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai yang dimiliki serta mampu mengelola perannya dengan optimal. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Hubungan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah dalam pembelajaran sosial emosional terdapat 5 KSE yang akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Hal ini selaras dengan pencapaian visi guru penggerak. Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak ialah dengan membuat prakarsa perubahan dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Pembelajaran sosial emosional dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan positif dalam prakarsa perubahan yang akan mendukung tercapainya visi guru penggerak. Hubungan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, diperlukan pemahaman dan penguasaan yang baik pada aspek sosial dan emosional karena guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Maka dari itu, PSE sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. PSE dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena keduanya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga nomor 2, setelah mempelajari modul ini, ternyata 3, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3, hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah dan 4, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Jawabannya adalah sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi pengetahuan atau kognitif merupakan aspek terpenting yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena perkembangan murid secara akademik harus dibarengi dengan kompetensi sosial emosional. Kecerdasan akademik akan membawa dampak yang positif bila selaras dengan KSE yang baik. Maka dari itu, PSE tidak boleh diabaikan agar murid tidak hanya terampil dalam bidang akademik, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur.
Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: satu, 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Penerapan teknik-teknik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan yang ketiga, implementasi PSE pada pengajaran eksplisit, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu bagi murid-murid, yang pertama melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE pada kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dua, menerapkan integrasi KSE pada praktik mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan sebelum kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Dan yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat meningkatkan KSE murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, membuat keputusan, pemberi kontribusi, dan lain-lain. Selanjutnya, bagi rekan sejawat: satu, menjadi teladan dengan menerapkan KSE dalam peran dan tugas guru. Dua, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli atau empati dengan teman sejawat. Tiga, belajar berkolaborasi dan berbagi praktik baik terkait dengan penerapan PSE di sekolah. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang PSE, KSE, dan teknik mindfulness. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.